Bapa, kami percaya di dalam Kristus Yesus Tuhan kami oleh kuasa Roh Kudus, bahwa dunia tidak akan pernah bisa memisahkan kami dari kasih Tuhan. Karena terlalu kuat, terlalu ajaib, terlalu mulia, mengalahkan segala sesuatu. Demikianlah kasih-Mu atas kami semua. Maka kami percaya hari ini dan sepanjang umur kami tetap berada di bawah otoritas kuasa kasih karunia-Mu, ya Kristus Yesus Tuhan kami. Maka terangilah hati dan pikiran kami ya Tuhan, oleh wahyu ilahi-Mu, supaya kami mengerti apa yang baik, apa yang mulia, apa yang benar dan yang berkenan di hadapan Allah. Supaya itulah yang menjadi tuntunan langkah kami. Supaya itulah yang menjadi jalan hidup kami. Maka kiranya Roh Kudus menolong kami menangkap isi hati dan kehendak Bapa, kebenaran yang menghidupkan, kebenaran yang memerdekakan, kebenaran yang menerangi, kebenaran yang mendamai sejahterakan kami. Biarlah kiranya Roh Tuhan menolong kami semua memahami kebenaran sabda Tuhan, supaya kami hidup di dalamnya. Kami semua lemah dan terbatas, tapi kami percaya Roh Kudus yang berkuasa, berotoritas, tidak pernah bisa dibatasi oleh apapun juga. Sepenuhnya kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus, Sang Firman kehidupan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini adalah, kalau dalam kalender gereja, maka disebut sebagai Minggu Trinitas. Minggu di mana kita menghayati pribadi Tuhan Allah semesta alam di dalam Tuhan Yesus yang hadir, Roh Kudus sebagai Kudus kebenaran yang melingkupi, menuntun dan menguatkan serta meneguhkan kita sekalian. Saya masih teringat sampai hari ini satu bagian ayat firman Tuhan yang disampaikan oleh ibu saya. Dan ini semacam bukan hanya sekedar nasihat, tetapi butiran nilai luhur firman kebenaran Allah yang diharapkan dan didoakan bagi kami anak-anaknya untuk tetap tinggal di dalam hati kami, dan itu menjadi suluh bagi langkah kami. Firman Tuhan itu ada di Injil Matius pasalnya yang ke-6 ayat 33. Yang bunyinya kalau Bapak Ibu perhatikan, dan tentu ada banyak dari kita yang sangat hafal dengan ayat ini. Yaitu, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ibu saya pesan, engkau boleh mengejar apapun juga, engkau boleh bercita-cita apapun juga, engkau boleh bersahabat dengan siapapun juga. Tapi ingat, yang menjadi prioritas dan apa yang engkau harus kejar dalam hidupmu adalah kerajaan Allah. Di mana Tuhan Allah semesta alam, pemilik bumi dan surga, penguasa tunggal atas segala sesuatu, yang juga sekaligus adalah pencipta dan penguasa atas hidupmu, haruslah menjadi pribadi yang paling engkau dengar kehendaknya, yang paling membuat matamu melihat kepadanya, yang engkau cari kehendaknya, dan juga kebenarannya menjadi jalan bagi hidupmu. Dulu ketika saya masih kecil, saya belum paham kenapa arah dan tujuan hidup harus diarahkan ke kerajaan Allah. Kenapa hidup harus ditundukkan di bawah otoritas Tuhan Allah semesta alam untuk menjadi raja dalam hidup kita. Untuk diikuti kehendaknya, untuk dijalani kebenarannya menjadi jalan hidup kita. Bukan hanya secara spiritual, tetapi secara sosial dan juga secara fisik. Janji Tuhan nyata bagi orang yang mau menundukkan dirinya
untuk mencari kerajaan Allah dan hidup dalam kebenarannya. Apa janji Tuhan? Semuanya ditambahkan kepadamu. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa sih sesungguhnya kerajaan Allah? Kerajaan Allah itu lebih daripada sekedar kita berpikir, bertindak untuk hal-hal yang remeh-temeh saja. Ketika orang-orang di Roma disibukkan dengan perkara-perkara yang hanya soal makanan dan minuman, Rasul Paulus justru berpesan dan mengingatkan bahwa esensi dan hakikat kerajaan Allah, di mana Tuhan Allah itu meraja atas hidupmu, itu lebih daripada sekedar urusan makanan dan minuman. Kita seringkali terjebak, saudara, untuk hanya menjalani hidup untuk perkara perut, makanan dan minuman. Dan bahkan orang banyak untuk bertempur, berkelahi, lalu kemudian dihabiskan waktunya hanya untuk urusan yang sifatnya adalah kepuasan perut. Untuk hal makanan, untuk hal minuman. Kita diajak oleh firman Tuhan untuk naik kelas. Ke level yang lebih tinggi, bahwa hidup kita bukan hanya diarahkan untuk makanan dan minuman. Hidup kita bukan hanya diarahkan dan digerakkan untuk hal-hal yang sifatnya hanya sangat material belaka. Karena kita ini bukan hanya manusia material, tetapi kita ini manusia Allah, manusia roh, yang harus naik ke level yang lebih tinggi, di mana kita mengejar dan mencari perkara-perkara hal-hal kerajaan Allah. Dan Rasul Paulus mengingatkan orang-orang di Roma dan sekaligus juga saudara dan saya sebagai orang-orang percaya, bahwa kerajaan Allah itu bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran. Jadi dengan kata lain, pikirkanlah kebenaran. Apa yang baik, apa yang mulia, apa yang berkenan di hadapan Allah, apa yang mendatangkan damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Jadi saya mau bilang, lalu apakah Allah, Tuhan kita yang mulia, yang menciptakan dan menjadi penguasa atas semesta ini, adalah Tuhan Allah yang tidak memikirkan makanan dan minuman kita, yang tidak peduli dengan fisik kita, keperluan kita, kebutuhan kita? Jangan salah. Justru Tuhan ketika Dia meraja, menghendaki engkau dan saya mengalami kepenuhan. Artinya adalah baik secara fisik material, secara psikologis, dan juga secara spiritual, mengalami kepenuhan ilahi dan terpelihara dalam keadaan sungguh amat baik. Sehingga ketika Dia meraja dan oleh kuasa Roh Kudusnya, maka kerajaan Allah yang menaungi kita adalah tentang kebenaran, tentang nilai-nilai luhur, apa yang baik dan mulia, tentang damai sejahtera. Kalau bicara tentang damai sejahtera, saudara, ini bukan hanya bicara soal keadaan tidak ada perang, tidak ada konflik. Tetapi kata eirene atau damai sejahtera itu adalah kata yang dibuat untuk menunjukkan kekompletan, keutuhan, di mana kita mengalami peace atau damai sejahtera itu di hati yang melingkupi kita, sehingga kita berkecukupan dalam relasi dengan banyak orang dan orang sekitar kita. Dan ingat, itulah yang mendatangkan sukacita. Dan bagaimana kita hidup di dalam kerajaan Allah itu? Firman Tuhan berkata kepada orang-orang di Roma, disampaikan oleh Rasul Paulus, oleh Roh Kudus. Maka saudara, new life order, kehidupan yang baru, di mana kita berada di bawah otoritas kerajaan Allah, itu dikerjakan oleh Roh Kudus. Maka peristiwa Pentakosta berpengaruh besar bagi kehidupan kita umat percaya. Allah sendiri itu yang hadir di tengah-tengah hidup saudara dan saya akan menuntun engkau
untuk hidup dalam kebenaran, untuk mengalami damai sejahteranya, untuk memiliki sukacita. Karena engkau berada di bawah lingkup otoritas Tuhan Allah yang menjadi raja atas hidupmu. Maka kalau kita perhatikan saudara, maka siapa sesungguhnya roh kebenaran atau Roh Kudus itu? Kalau kita bicara soal kebenaran saudara, maka kita tidak hanya berbicara soal perilaku yang benar. Alkitab ketika bicara tentang kebenaran yang adalah ukuran sekaligus tuntunan dan tatanan bagi hidup kita, maka merujuk kepada satu pribadi, yaitu Tuhan Allah yang adalah Sang kebenaran sejati. Tuhan Allah semesta alam, Bapa kita di dalam Tuhan Yesus yang hadir sebagai Roh Kudus dan Roh kebenaran, dialah sesungguhnya Sang kebenaran sejati. Dialah yang akan menjadi pusat dari kehidupan, dialah yang menjadi pattern atau pola dari hidup kita. Maka kalau mata kita tertuju kepada Dia, hidup kita tertuju kepada Dia, pusat hidup kita adalah Dia, dan pola hidup kita mengikut pikiran, kehendak, dan firman Allah. Di sanalah sesungguhnya kita hidup sebagai orang-orang benar yang hidup oleh karena iman. Dan memahami Tuhan Allah sebagai kebenaran, yang pertama kita kenal. Kebenarannya apa? Bahwa Dialah yang menciptakan segala sesuatu. Jadi kita mengenal Allah, Tuhan Sang kebenaran itu, karena Dia adalah pencipta segala sesuatu. Kalau Dia pencipta segala sesuatu, maka Dialah yang berkuasa dan berotoritas. Percayalah Dialah yang berkuasa dan berotoritas atas hidupmu. Kalau Dia yang berkuasa dan berotoritas atas hidup kita, maka percayalah, tidak ada kuasa yang lebih besar. Tidak ada kuasa yang lebih tinggi, tidak ada kuasa yang lebih hebat selain kuasa dari Tuhan Allah semesta alam yang kau sembah dan engkau ikuti firman-Nya. Maka manakala manusia jatuh dalam dosa, tatanan kebenaran kebaikan yang sungguh amat baik rusak. Lalu apakah Allah yang benar itu tetap tinggal diam? Tidak. Kita mengenal dan menyembah Allah yang benar dan kebenaran sejati. Karena Dia bukan hanya pencipta, tetapi Dia juga yang melakukan karya penebusan, redemption. Di mana ketika kita jatuh, ketika kita hancur, ketika kita terjebak dalam kegelapan, ketika kita runtuh oleh karena kebodohan kita, dan kita tidak berdaya, terpenjara di dalam dosa dan kebinasaan, lihatlah. Sang kebenaran itu menebus. Sang kebenaran itu menyelamatkan. Sang kebenaran itu mengangkat kita dari kegelapan. Ia kebenaran sejati karena Dia memerdekakan dan menghidupkan. Maka kita mengenal Allah bukan hanya sebagai creator, tetapi juga adalah sebagai juru selamat, Sang pembebas, Sang penebus. Lalu apakah Dia juga akan melakukan hal yang lain? Bukan hanya menciptakan, bukan hanya menebus, tetapi juga Dia adalah Sang pemelihara. Maka kita mengenal Bapa kita yang menciptakan segala sesuatu. Kristus Yesus yang melakukan penebusan. Dan yang Dialah yang tetap akan memelihara buah pekerjaan tangannya dengan hadir di tengah-tengah kita semua. Di tengah-tengah semesta yang Dia ciptakan. Karena Dialah Sang pemelihara, Sang penolong, Sang penyerta, Sang penuntun. Dialah Roh Kudus, Roh kebenaran itu. Maka patutlah carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Supaya Ialah yang menjadi pusat atas hidupmu, supaya Dialah menjadi pattern atau pola atas hidupmu. Sebab di sanalah nyata engkau tercipta dan penciptaan kuasa yang menciptakan selalu terjadi. Kuasa penebusan berlaku, kuasa pemeliharaan terjadi atas kita. Maka kalau engkau hidup dan pusat hidupmu adalah Tuhan Allah semesta alam dan engkau berjalan dalam kebenarannya, gak usah takut.
Kuasa penciptaan itu masih tetap ada atas engkau. Sehingga kegelapan itu bisa disibak. Kehancuran dan kekosongan itu bisa diisi dengan keteraturan dan kesungguh amat baikan itu. Kalau engkau hidup dan pusat hidupmu adalah Tuhan Allah semesta alam di dalam Yesus Kristus oleh kuasa Roh Kudusnya, gak usah takut. Tidak ada kejatuhan yang gak bisa diangkat dan dipulihkan. Tidak ada kehancuran yang gak bisa ditata kembali oleh Dia. Karena oleh kuasa penebusannya itu terjadi. Gak usah takut kalau engkau hidup dan Tuhan Allah semesta alam di dalam Kristus Yesus anaknya yang tunggal oleh kuasa Roh Kudusnya itu atas engkau. Maka engkau gak berjalan sendiri. Engkau tetap disertai sepanjang umurmu dan dipelihara oleh Dia. Maka saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita perhatikan Injil Yohanes yang kita baca ini. Kalau saudara perhatikan apa yang firman Tuhan katakan dan janjikan tentang hadirnya Roh Kudus, Roh Bapa sendiri yang diutus di dalam nama Tuhan Yesus berdasarkan permohonan Tuhan Yesus kepada Bapa untuk hadir atas hidup kita dan menyertai kita. Apa yang Dia akan kerjakan dalam hidup kita? Mari kita perhatikan ayat 8. Dan kalau Ia datang, Ia yang dimaksud adalah Roh Kudus yang diutus oleh Bapa di dalam nama Tuhan Yesus kepadamu, yaitu rohnya Bapa sendiri. Ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Saudara lihat, Roh Kudus itu akan menolong dan memampukan kita untuk hidup dalam lingkup kerajaan Allah. Dan dalam lingkup kerajaan Allah itu, engkau tercipta, engkau tertebus, dan engkau terpelihara. Jika kerajaan Allah itu engkau yang kejar sungguh-sungguh dan kebenarannya engkau hidupi, maka engkau akan masuk dalam karya Allah yang sempurna dan sungguh amat baik adanya. Maka Roh Kudus itu akan membuat kita apa? Yang pertama mengalami awareness atau kesadaran. Sehingga saudara dan saya menjadi orang-orang yang berjalan dalam kesadaran penuh. Dan dalam konteks Injil Yohanes yang seperti dikatakan itu tadi adalah kesadaran kita akan keberdosaan kita. Kesadaran kita akan kejatuhan kita. Kesadaran kita akan ketakberdayaan kita. Dalam kesadaran itu kita dibuat untuk menyadari juga bahwa kita perlu juru selamat. Kita perlu Tuhan Allah semesta alam, kita perlu penebusan, kita perlu karya Bapa yang mengangkat kita dari kegelapan dan dalam terangnya yang ajaib supaya kita memiliki hidup dan oleh karenanya berpengharapan. Nah, salah kalau orang berkata orang beragama itu seperti candu. Kalau candu itu membuat lupa akan kenyataan, lupa akan segala sesuatu. Justru tidak. Orang yang hidup dalam tuntunan Roh Kudus adalah orang-orang yang menjalani hidup dengan kesadaran penuh. Sadar kalau dirinya lemah, sadar kalau dirinya berdosa, memerlukan penebusan dan penyelamatan. Dia sadar akan orang-orang di sekitarnya, dia sadar akan realitas sosial yang ada mengelilinginya, dia sadar juga apa yang menjadi kerinduan dan harapan terdalam dari hidupnya. Roh Kudus membuatmu mengalami awareness, kesadaran. Yang kedua, Roh Kudus ternyata membangun kehidupan kita berada dalam kebenaran. Itu namanya disiplin atau pattern atau arah yang membuat kita hidup dalam disiplin ilahi. Jadi salah kalau kita memahami kasih karunia Allah di dalam Yesus yang mengampuni, yang menebus, menyelamatkan itu sebagai sesuatu yang murahan. Lalu kita memiliki kualitas hidup yang biasa-biasa saja. Tidak. Justru Roh Kudus membangunkan kehidupan dalam kualitas ilahi. Itu yang namanya disiplin. Maka lahir kata disciples atau murid-murid Tuhan. Siapa murid-murid Tuhan? Yang memiliki telinga dan hati untuk mau mendengar perkataan Tuhan, menyimpan dalam hatinya, menyimak sungguh-sungguh dan melakukannya dan berjalan di jalan Tuhan. Itu disciples atau murid-murid Tuhan.
Kita ini orang-orang percaya disebut pengikut Kristus. Orang-orang yang percaya kepada Yesus ini disebut sebagai murid-murid Kristus yang hidup dalam disiplin rohani berdasarkan tuntunan kebenaran. Saudara, berkali-kali kita sebut dengan new normal yang kita akan segera masuki ini. Bisa jadi kita gagal nanti masuk karena orang-orang dan masyarakat tidak menjalani hidup dengan disiplin. Disiplin menjaga jarak, disiplin pakai masker, disiplin menjaga kesehatannya, disiplin mencuci tangan, disiplin dalam segala-galanya. Karena memang disiplin itu akan membawa kepada satu tatanan yang sungguh amat baik. Dan tanpa kedisiplinan, enggak mungkin sesuatu yang sungguh amat baik itu akan terjadi. Maka kata yang bagus seringkali kita temukan adalah kata ikhtiar. Ikhtiar itu adalah perbuatan di mana kita hayati sungguh apa yang dikatakan oleh Tuhan. Dan itu juga yang secara sungguh-sungguh kita upayakan dan kita kejar. Kita cari dan kita upayakan supaya hidup di dalamnya. Itulah disiplin. Kalau dalam bahasa teologis ada yang namanya praksis. Praksis itu bukan praktis, tetapi praksis adalah hasil penghayatan yang mendalam. Dan apa yang dihayati itu yang dipraktekkan secara nyata dalam hidup. Maka kita sungguh-sungguh adalah murid-murid Tuhan. Kalau hidup oleh tuntunan Roh Kudus, berada dalam kebenaran dan disiplin yang benar. Yang ketiga, ternyata Roh Kudus mengantar kita untuk sadar akan hari penghakiman. Kalau kita sadar akan hari penghakiman, kita jadi tahu bahwa ternyata kita harus mempertanggungjawabkan segala sesuatu dalam hidup kita di hadapan Allah. Maka bukan hanya awareness, bukan hanya disiplin, tetapi juga accountability kita. Pertanggungjawaban kita. Nah, orang-orang yang hidup dalam kesadaran, orang-orang yang hidup dalam disiplin dan tuntunan kebenaran itu, dan orang-orang yang hidup bertanggung jawab hidupnya, inilah sesungguhnya orang-orang yang berada di bawah kendali dan otoritas kerajaan Allah yang isinya adalah damai sejahtera dan sukacita oleh kuasa Roh Kudus. Saya berdoa kiranya kita semua adalah warga kerajaan Allah. Kebenaran melingkupi kita, sadar menjalani hidup. Kita menjadi orang-orang yang berdisiplin dan kita menjadi orang-orang yang bertanggung jawab. Karena hidup kita harus dipertanggungjawabkan di hadapan. Saya rindu kita semua. Kalau nanti kita menghadap kepada Tuhan dan hakim yang agung itu akan berkata, wahai hambaku yang baik dan setia, masuklah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Bukan hanya nanti, tetapi saat kita bersama-sama masih tinggal di dunia ini. Firman Tuhan mengatakan, jikalau engkau setia dengan perkara-perkara kecil, engkau bisa bertanggung jawab dengan perkara-perkara kecil. Tuhan akan sediakan perkara-perkara besar. Tuhan akan lakukan perkara-perkara besar atas hidupmu. Jika engkau setia dengan perkara-perkara kecil dan engkau bisa bertanggung jawab dengan hal-hal yang sepele dan mungkin gak diperhitungkan orang. Firman Tuhan mengatakan, engkau akan memerintah bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Wow, keren bukan? Nah, maka lalu apa sesungguhnya yang akan dikerjakan oleh roh kebenaran itu? Mari kita perhatikan firman Tuhan. Kalau kita perhatikan Yohanes 16 ayatnya 13. Bapak Ibu bisa perhatikan. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Kita ini separuh-separuh melihat kebenaran. Jadi jarang kita bisa utuh melihat sesuatu yang disebut kebenaran. Contohnya, kalau orang buta melihat gajah. Orang buta kok bisa melihat gajah? Tentu nggak bisa. Lalu kemudian masing-masing orang buta itu ditaruh di sisi-sisi tertentu dari gajah itu. Orang buta yang kebetulan ada di belalainya gajah. Lalu ditanya, menurutmu gajah itu seperti apa? Oh, gajah itu seperti selang. Ini saya lihat itu kok ada kayak selang.
Ternyata itu belalainya. Lalu apakah gajah itu benar-benar adalah selang? Lalu kemudian orang buta yang ditaruh di kakinya gajah. Lalu dia peluk gajah itu lalu ditanya, menurutmu gajah itu seperti apa? Oh, gajah itu seperti tiang dalam rumah. Benar atau salah? Ya, gajah tentu berbeda karena itu hanya bagian kecil dari gajah yang hanyalah kakinya. Karena orang buta dia nggak bisa melihat secara utuh, dia peluk dan dia pikir itu seperti tiang. Lalu satu orang buta lagi yang ditaruh di bagian perutnya lalu dipegang. Menurutmu gajah seperti apa? Ya karena dia nggak melihat secara utuh, ini kayaknya kayak tembok ya. Berarti gajah itu apakah tembok? Nah belum lagi kalau kebetulan yang pegang, orang buta yang pegang adalah di ekornya. Lalu dia ngeyel, oh tidak, gajah itu seperti cambuk. Nah ini loh saya pegangin kok seperti cambuk. Karena apa? Enggak utuh. Kita punya kecenderungan tidak utuh melihat kehidupan. Tidak utuh mengenali Tuhan Allah sang kebenaran itu. Sehingga kita sulit hidup di dalamnya. Akal pikiran kita terbatas. Kemampuan kita memahami segala sesuatu terbatas. Tapi bersyukur. Allah Bapa kita di surga yang menciptakan dan mengasihi kita. Tuhan Yesus yang menebus dan menyelamatkan kita. Dia memberikan rohnya kepada kita. Supaya mengarahkan hidup kita kepada seluruh kebenaran ilahi. Maka ketika Tuhan Yesus mau naik ke surga, Tuhan Yesus tunggulah di situ. Harapkanlah buka hatimu dalam persekutuan ilahi. Sampai aku menurunkan kuasa dari tempat maha tinggi. Dan mengutus Roh Kudus yaitu Roh kebenaran. Yang akan menuntun engkau kepada keseluruhan kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri. Tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Saudara, mengapa kita perlu membuka diri bagi Roh Tuhan? Jangan mengeraskan hati. Satu, engkau akan mengenal kebenaran. Dua, engkau akan dijadikan mengerti vision atau maksud dan kehendak Allah atas hidupmu, orang-orang di sekeliling dan masa depan yang akan datang. Dan juga mimpi-mimpi ilahi. Orang yang hidup dalam kebenaran, dalam visi dan kehendak Allah, nubuatan Allah, serta mimpi-mimpi ilahi adalah orang yang akan bergairah. Hidupnya terang, hidupnya bersemangat, hidupnya akan melihat bahwa gak akan berhenti sampai di sini. Kehendak Allah jauh lebih besar, maksud dan tujuan Allah jauh lebih mulia. Dan apa yang kau pikirkan dan bayangkan jauh lebih terbatas daripada Allah kehendaki atas hidupmu. Sehingga firman Tuhan mengatakan sangat baik kalau saudara perhatikan. Apa yang gak pernah dilihat oleh mata, apa yang gak pernah didengar oleh telinga, itu yang Tuhan sediakan. Dan orang-orang yang hidup dalam ketundukan karena melembutkan hatinya untuk dikendalikan oleh roh kebenaran, memahami kebenaran secara utuh. Engkau bergairah. Karena apa yang gak pernah dilihat oleh mata dan gak pernah didengar oleh telinga, disediakan Tuhan atas hidupmu. Luar biasa. Yang selanjutnya saudara perhatikan. Roh kebenaran itu akan mengantar kita kepada Kristus Yesus Tuhan. Untuk supaya kita sampai kepada Bapa sang kebenaran yang sejati. Ketika Tuhan Yesus berkata, nanti bisa diperhatikan di dalam Injil Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun dapat sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Untuk sampai kepada Bapa, sang kebenaran yang sejati, ada jalannya. Tuhan Yesus bukan penunjuk jalan, dialah jalannya. Untuk sampai kepada sang kebenaran sejati, engkau harus mengalami kebenarannya. Dan Tuhan Yesus bukan pengajar kebenaran, dialah sang kebenaran itu. Untuk sampai kepada Bapa, sumber hidup. Tuhan Yesus bukan hanya ngajari cara hidup, tetapi Tuhan Yesus adalah sang hidup. Lalu bagaimana saya bisa dituntun untuk berjumpa secara pribadi dengan Tuhan Yesus? Bukan hanya menjadi orang Kristen, orang yang beragama Kristen. Tetapi pribadi-pribadi percaya, anak-anak Allah, murid-murid Tuhan.
Roh Kudus jawabnya yang akan menuntun engkau. Roh Kudus itu akan memuliakan Kristus. Karena memang itu adalah roh Bapa yang dianugerahkan di dalam Yesus. Kalau Bapak Ibu baca di dalam surat 1 Korintus pasal 12 ayat 3. Rasul Paulus itu ngajarin orang-orang di Korintus. Tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh roh Allah dapat berkata terkutuklah Yesus. Artinya apa? Roh Kudus itu menjadikan kita menerima dan percaya kepada Yesus. Bukan menjadi pemberontak-pemberontak. Kita menjadi penurut-penurut Allah. Kita diarahkan menjadi orang percaya yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Sehingga kalau kita menentang Kristus, saya kok jadi sanksi kalau Roh Kudus yang bekerja. Karena kalau Roh Allah, Roh kebenaran itu yang bekerja, pastilah tidak menjadikanmu menolak Yesus. Sebaliknya justru mengaku Yesus adalah Tuhan. Kata firman Tuhan. Jadi hari ini cek dirimu. Apakah engkau masih teguh di dalam Kristus? Supaya engkau bisa ngecek dan ngetes. Apakah Roh Kudus bekerja dalam diriku? Salah satu yang sangat kuat dan sangat prinsip dalam hidup kita Roh Kudus berkarya adalah, adakah dengan mulutmu engkau mengaku dan hatimu percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan? Tuhan itu bukan hanya pengakuan artinya, tetapi sikap hidup, keputusan hidup untuk engkau ditundukkan di bawah otoritas, kendali, kehendak dan firman Kristus. Kalau hari ini engkau melembutkan hatimu, dengan mulut dan hati engkau percaya dan mau dituntun oleh kebenaran perkataan Yesus, saya percaya dengan sungguh Roh Kudus sedang bekerja atas hidupmu. Maka percayalah, roh kebenaran itu akan mengantarkanmu kepada Tuhan Yesus dan membawamu kepada kebenaran sejati, yaitu Bapa, Tuhan Allah semesta alam, pencipta langit dan bumi. Dan seluruh hidupmu akan memuliakan Kristus. Yang berikutnya saudara, roh kebenaran itu akan memerdekakan engkau. Kesalahan yang seringkali kita buat adalah kita itu akan merasa merdeka. Kita itu akan merasa bebas kalau tidak ada yang mengatur dan mengendalikan kita. Kita berpikir kebebasan itu adalah sesuka hati kita. Jangan salah. Itu justru menjadikanmu terpenjara dan justru akan mengalami kehancuran. Roh kebenaran yang menuntun kita ada dalam Kristus dan firman-Nya, dan kita hidup berdasarkan kehendak Allah, hukum Allah, tuntunan Allah, firman Allah. Seolah-olah kita itu dibatasi. Tapi jangan salah. Justru kalau kita hidup dalam kebenaran itu, kita itu menjadi pribadi yang sungguh-sungguh merdeka. Karena kita tidak akan menjadi hamba siapapun. Tidak menjadi hamba atas kedaginganmu, tidak menjadi hamba akan egoismu, tidak hanya menjadi hamba atas keinginan dunia ini. Engkau tidak kemudian ditindas dan dianiaya oleh kuasa dosa, tetapi engkau tidak menjadi hamba siapapun juga selain hamba Allah, hamba Tuhan Allah semesta alam yang menjadikan hidup kita so free. Jadi salah kalau kita berpikir hidup dalam kebenaran itu mengekang. Hidup dalam kebenaran itu mengikat. Hidup dalam kebenaran itu tidak membebaskan. Jangan salah. Tuhan Yesus bilang, kamu akan mengetahui kebenaran. Dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jadi mintalah Roh Kudus untuk menuntunmu mengenal kebenaran, mengenal Allah, mengenal firman-Nya, mengenal kehendak-Nya. Karena kalau engkau hidup dalam kebenaran itu, engkau dimerdekakan olehnya. Betapa semua orang merindukan freedom. Betapa semua orang merindukan hidupnya itu tidak ditindas dan tidak diperbudak oleh apapun juga. Kapan itu terjadi? Ketika engkau tinggal dalam kebenaran. Keren bukan? Yang selanjutnya saudara,
roh kebenaran itu akan menuntun kita berada dalam terang. Kalau saudara perhatikan Injil Yohanes ayat 1, pasal 1 ayat 4 dan 5. Firman Tuhan bilang begini, di dalam Dia, Tuhan Yesus, di dalam Dia Sang Firman yang menjadi manusia, di dalam Dia Anak Tunggal Bapa, di dalam Dia, di dalam Yesus Kristus Tuhan yang penuh dengan kebenaran dan kasih karunia, ada hidup. Dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan tidak menguasainya. Jadi orang yang hidup dalam tuntunan kebenaran dan hidup dilingkupi oleh kebenaran Allah, dia hidup dalam terang. Kegelapan tidak menguasainya. Engkau menjadi clear melihat segala sesuatu, engkau tidak dijerat oleh maut, engkau tidak digerakkan oleh kejahatan, engkau tidak digerakkan oleh penipuan, engkau tidak digerakkan oleh alam maut, tetapi engkau hidup dalam terangnya yang ajaib. Karena apa? Di dalam Dia ada hidup dan hidup itu adalah terangmu. Maka orang yang hidup di dalam Kristus oleh tuntunan roh kebenaran itu hidupnya terang. Betapa berbahagianya kita ketika kegelapan tidak menguasai kita dan kita hidup sebagai anak-anak terang. Maka yakinkanlah dirimu. Ini yang terakhir. Bukan hanya engkau hidup dalam terang. Kalau engkau hidup di jalan kebenaran itu akan melahirkan damai sejahtera yang menguasai hati dan pikiranmu dan melingkupi komunitas duniamu. Berkali-kali saya mengambil firman Tuhan yang ada di dalam Yesaya 32. Karena saya yakin tidak ada orang di dunia ini yang tidak merindukan damai sejahtera dalam hidupnya. Saya yakin bahwa tidak ada seorang pun di muka bumi ini yang tidak rindu mengalami damai sejahtera, menguasai pikiran dan hatinya dan seisi rumahnya dan dunianya. Pertanyaannya, bagaimana damai sejahtera itu bisa kita miliki? Sederhana sekali. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Pertanyaannya, kalau hati saya enggak damai sejahtera apa? Kalau keluarga saya enggak damai sejahtera apa? Kalau masyarakat saya enggak damai sejahtera, itu artinya apa? Bertanyalah, apakah kebenaran ada di situ atau tidak? Apakah di hatimu itu ada damai sejahtera atau tidak, itu karena apakah ada kebenaran dalam hati dan pikiranmu? Firman Tuhan, janji Allah sangat jelas. Damai sejahtera tumbuh di mana ada kebenaran. Saya yakin damai sejahtera itu menjadi milikmu. Caranya gimana, Pak? Izinkan kebenaran mengendalikan engkau. Izinkan dirimu berjalan di dalam kebenaran Allah. Pastilah tumbuh damai sejahtera itu. Emang akibat kebenaran apa, Pak? Firman Tuhan menegaskan, akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Enggak ada batas expirednya, enggak ada prasyaratnya. Ketenangan dan ketentraman yang dicari semua orang itu justru terjadi ketika kita hidup dalam kebenaran. Orang yang hidup benar itu enggak bisa kalah. Bukan karena menang-menangan. Karena apa? Ayem, tentrem, damai sejahtera. Karena kebenaran Allah melingkupinya. Jadi saudara, ingat sungguh. Allah adalah kebenaran sejati. Siapa tinggal di dalam Dia akan mengalami damai sejahtera selama-lamanya. Maka putuskanlah hari ini. Izinkan roh kebenaran itu menuntunmu kepada seluruh kepenuhan dan kesempurnaan kebenaran. Supaya engkau hidup di dalamnya. Karena kalau engkau hidup di dalamnya,
pastilah hidupmu terang dan penuh damai sejahtera. Maka jangan izinkan dunia mengambil imanmu. Jangan izinkan dunia mengambil damai sejahteramu. Tetaplah percaya dan jangan lupa untuk berbagi. Karena karya kebenaran membuat hatimu dan pikiranmu dan seisi rumahmu penuh damai sejahtera. Amin. Kita berdoa. Mari kita tundukkan kepala kita. Lembutkanlah hatimu. Izinkan Roh Kudus, Roh kebenaran, yaitu Roh Bapa sendiri. Roh yang berada dalam kehendak Kristus Yesus Tuhan. Sebab di dalam namanya lah Ia dianugerahkan kepada kita. Biarlah itu yang mengendalikan hidupmu. Kita berdoa. Bunda akan berdoa menanggapi firman Tuhan ini untuk kita sekalian. Mari kita berdoa. Yesus. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan mengasihi dan menyelamatkan kami. Dan sekalipun Kau telah kembali kepada Bapa di surga, duduk di sebelah kanan Bapa, memerintah bersama Bapa atas surga dan bumi. Namun Kau tidak meninggalkan kami sebagai yatim piatu. Amin. Engkau telah memberikan Roh Kudus, Roh penghiburan, penghibur yang sejati, yaitu Roh kebenaran, untuk tinggal di tengah-tengah kami, untuk tinggal memimpin dan menyertai kami. Dan oleh kekuatan Roh Kudus yang membawa kami percaya kepada Tuhan Yesus, yang membawa kami insaf akan kelemahan, keterbatasan, bahkan dosa-dosa kami, yang menuntun kami dalam seluruh kebenaran Allah. Ya, Yesus. Kami sangat bersyukur. Terima kasih ya Roh Kudus. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Pimpinlah kami terus dalam seluruh kebenaran. Amin. Pimpinlah kami dalam disiplin hidup yang Engkau mau Engkau kehendaki. Tolonglah kami berjalan dari kasih karunia pada kasih karunia Bapa. Amin. Sehingga pada kami sungguh terjadi kepenuhan ilahi. Bukan hanya berkat-berkat surga, karena itu pasti. Tetapi kami berjalan sungguh-sungguh mengikuti Tuhan Yesus setiap hari. Berjalan lurus dalam tuntunan kebenaran firman Tuhan. Dalam tuntunan Roh Kudus. Menjadi orang-orang percaya di dalam Tuhan Yesus. Berkatilah kami dengan iman yang teguh. Berkatilah kami menjadi murid-murid Tuhan Yesus. Sehingga melalui hidup kami terpancar kemuliaan Bapa di surga. Haleluya. Dan semua orang yang melihat dan menerima kasih Tuhan Yesus melalui kami sungguh-sungguh memuliakan Bapa di surga. Terberkati kami semua yang sudah diberkati oleh keagungan, kebesaran firman Tuhan. Dalam uraian hamba-Mu pagi ini. Terima kasih Bapa. Sempurnalah kebahagiaan kami. Sempurnalah damai sejahtera kami. Karena Roh Kudus yang tinggal tetap dalam hidup kami. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.